Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kerangka mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus pada hari Minggu esok. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih oleh karena kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Engkau mengorbankan diri-Mu untuk menyelamatkan kami semua yang sebenarnya dan sejatinya tidak layak untuk menerima keselamatan oleh karena dosa yang meliputi kehidupan kami. Namun kami bersyukur berterima kasih oleh karena kasih Tuhan kami telah diselamatkan. Oleh karena daging dan darah yang Tuhan berikan itu menyelamatkan kami dan telah mempersekutukan kami menjadi satu umat Tuhan yang hidup. Karena itu ya Bapa, perkenankan kami untuk kembali boleh membaca dan merenungkan firman-Mu agar kami benar-benar siap untuk menerima perjamuan kudus pada hari Minggu esok. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembacaan firman Tuhan saat ini maupun perenungan firman Tuhan dan diskusi kami nanti di dalam pertolongan Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya Bapak Ibu semua sudah mempersiapkan Alkitab Bapak Ibu. Kita akan buka bersama-sama firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai ayat 25. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai ayat 25. Ini masih dalam konteks perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Karena itu Bapak Ibu, mari bersama-sama kita menyimak pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah bagi setiap kita yang tidak hanya membaca merenungkan firman Tuhan, melainkan dengan setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup setiap waktu. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kerangka mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus pada hari esok, kita akan bersama-sama belajar lewat firman Tuhan dari 1 Korintus, di mana dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-17 dalam perikop ini sampai ayat yang ke-34 ini berisi surat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Kenapa Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus? Karena memang di jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu memakai peraturan-peraturan yang kemudian berbeda dari pengajaran Kristus yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam kerangka ini Rasul Paulus ingin meluruskan kembali kebiasaan-kebiasaan yang salah yang dimiliki atau yang biasa dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Dan saat ini kita membaca perikop ini juga berbicara tentang perjamuan malam. Oleh karena itu, apa yang disampaikan di sini sebenarnya Rasul Paulus ingin menekankan bahwa esensi dari perjamuan kudus itu sendiri atau perjamuan malam yang dikatakan di situ adalah bagaimana kehidupan
jemaat yang ada di Korintus mampu kembali menghayati, atau sebagaimana yang disampaikan dalam firman ini, ketika mereka memakan dan juga meminum apa yang disediakan, roti dan anggur yang ada pada waktu itu, mereka akan menghayati dan juga mengimani dan mengingat kembali bagaimana pengorbanan Yesus Kristus itu terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi tidak hanya sebatas konteks makan dan minum saja, atau seperti yang biasa kita lakukan, makan seperti biasa dan minum seperti biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar bersama. Kita kembali melihat dalam konteks ayatnya yang ke-23, dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan, apa yang telah diteruskan oleh Rasul Paulus di sini kepada jemaat di Korintus, sudah diterima, telah aku terima dari Tuhan, dari Yesus Kristus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Nah, jadi jelas ya, dikatakan di situ, malam waktu ia akan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dalam perjamuan malam itu, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Jadi yang pertama ada ucapan syukur di situ. Tuhan Yesus mengucap syukur atas roti atau atas dirinya yang sudah diberi menjadi manusia dan juga akan dikorbankan bagi saya dan saudara. Mengucap syukur yang pertama menjadi poin atau pesan penting bagi kita sekalian di dalam mempersiapkan diri saat ini. Sudahkah kita mengucap syukur hari ini karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita semua? Saya lanjutkan. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Sedangkan yang diambil kita tahu adalah roti. Tetapi Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi roti yang dipecah-pecahkan itu diumpamakan atau menjadi suatu simbol dari tubuh Kristus yang akan diserahkan bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, jadi jelas sekali Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang kita lakukan ketika kita perjamuan kudus itu bukan hanya menjadi tradisi belaka, tidak hanya menjadi sesuatu yang sudah biasa, anak muluk itu limpidan. Tidak, bukan seperti itu, tetapi memiliki makna yang dalam, karena di situ ketika kita menikmati roti dan perjamuan itu, kita mengingat kembali bagaimana Yesus Kristus sungguh mengasihi kita sekalian. Nah, karena itu Bapak Ibu, dalam hal ini tentunya kita diajak untuk tidak main-main di dalam mempersiapkan diri dalam menerima perjamuan kudus. Yang selanjutnya, setelah Yesus mengambil roti, ia juga mengambil cawan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, saya lanjutkan di ayatnya yang ke-25, demikian ia juga mengambil cawan sesudah makan. Setiap orang yang habis makan atau setelah makan atau menikmati hidangan pasti memerlukan minum. Jadi tidak hanya tubuh, tetapi juga darah. Mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kembali lagi dikatakan, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak hanya daging saja, tetapi darah, totalitas. Apa yang diberikan Tuhan Yesus adalah sempurna bagi saya dan saudara. Jadi tidak hanya memberikan makanan, tetapi minuman, yang dimana itu menjadi simbol yang diberikan secara sempurna. Tuhan menyelamatkan kita, bahkan memberkati kita dengan sempurna. Jadi
Apa alasan kita untuk tidak mengucap syukur? Apa alasan kita untuk tidak sungguh-sungguh dalam menghayati atau mengingat kembali bagaimana perbuatan Tuhan, bagaimana pengorbanan Tuhan ini sungguh luar biasa bagi saya dan saudara. Karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali menghayati dan benar-benar mengimani, jangan sampai perjamuan kudus yang kita terima hanya menjadi kebiasaan belaka, hanya menjadi tradisi anim sube ade nak muluk itu ling pidan. Jangan. Tetapi kembali lagi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita memahami makna arti sebenarnya dari perjamuan kudus itu menjadi penting bagi saya dan saudara. Karena itu yang pertama, saya mengingatkan kembali mengucap syukur. Yang kedua, terima daging dan darah yang disimbolkan atau yang diperumpamakan dalam roti dan anggur. Terima ini dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, perbuatlah ini menjadi peringatan atau penghayatan kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan kita semua, menolong saya dan saudara, bahkan memampukan kita untuk tetap survive, tetap bertahan, tetap mampu bangkit meskipun situasi saat ini atau dalam tahun ini kita akan menemukan yang masih sulit karena pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memampukan kita, dan Tuhan Yesus yang menolong kita sekalian, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kita, mempersiapkan diri untuk menerima meja perjamuan kudus yang menerima undangan masuk ke dalam meja perjamuan kudus Tuhan pada hari Minggu esok. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus juga yang senantiasa meneguhkan dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami saat ini sudah selesai merenungkan firman Tuhan yang kami baca dari surat Rasul Paulus untuk jemaat di Roma, mengingatkan kami sekalian untuk tetap teguh dan juga secara sungguh-sungguh untuk mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga kami benar-benar menghayati serta menikmati perjamuan kudus yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, untuk kami boleh mengingat kembali betapa kemurahan Tuhan sungguh indah dan luar biasa di dalam hidup kami. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami siap untuk menerima perjamuan kudus Tuhan pada hari Minggu esok, dan kami siap juga untuk diberkati dengan keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.